Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Karen Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video quick update untuk Bitcoin. Jadi update-nya sebenarnya nggak terlalu signifikan karena ini weekend. Jadi mungkin saya akan banyak sedikit sharing aja ke teman-teman semua di sini. Menurut pandangan saya, ini balik lagi ya, masih seputaran dengan the Federal Reserve ingin menaikkan suku bunga, dan rencana kenaikan suku bunganya itu akan diumumkan pada tanggal 17 Maret mendatang, tepatnya jam 1 pagi. Jadi lebih kurangnya 16 malam, 17 pagi. Ya, lebih kurangnya begitu. Mungkin sebaiknya saya sambil keluarkan saja datanya supaya di sini kita bisa dapetin informasi yang sangat akurat. Dan based on Fed Rate Monitor Tool, di sini tercatat bahwa rilis data suku bunga kenaikannya ya, konfirmasinya itu adalah 3 hari 21 jam mendatang dari sekarang. Jadi memang kalau kita ngelihat sekarang situasi market Bitcoin bener-bener sideways teman-teman, gak ada pergerakan sama sekali di weekend ini. Tentunya ini adalah hal yang sangat wajar mengingat kita sebentar lagi akan melihat adanya keputusan suku bunga dari the Federal Reserve, dan harusnya sih buat para investor, para trader, terutama whales dan financial institutions, mereka mungkin akan lebih prefer untuk wait and see teman-teman. Jadi after tanggal 16 atau 17 Maret mendatang itu baru mungkin akan ada fluktuasi pasar yang sangat besar pada market cryptocurrency, forex maupun komoditas. So far teman-teman, kalau kita lihat situasinya saat ini, sideways-nya ini ya lebih kurang dipicu oleh kondisi tersebut. Dan ya, saya rasa nggak heran teman-teman ya, kita ngeliat market flat-flat aja hari ini. Dan lagi pula ini weekend, jadi financial institutions atau hedge fund itu nggak ada transaksi di pasar. Dan ya, so kita akan coba masuk ke dalam technical analysisnya. Jadi beberapa hal aja sih yang mungkin saya akan refresh dan saya akan remind ke teman-teman semua. Jadi saya juga pengen menekankan bahwa ini adalah alternative view yang saya pengen sharing ke teman-teman di video yang terakhir ya. Jadi di sini bukan berarti ini adalah yang utama teman-teman ya, bukan berarti ini adalah perspektif yang utama dari saya. Jadi kalau saya pribadi ngelihat situasi market saat ini ya jelas kita masih under pressure dari sellers. Memang sih sideways ini itu wajib diperhitungkan, wajib istilahnya kita melakukan antisipasi atas sideways tersebut, karena kalau yang namanya trennya sangat kuat, harusnya pressure ini masih akan berlanjut. Apalagi kita berbicara sudah semakin dekat teman-teman dengan kenaikan suku bunga yang akan dirilis pada 3 hari mendatang, 3-4 hari mendatang. Jadi memang saya rasa ideally ya harusnya akan ada pressure yang lumayan signifikan pada market, tapi kenyataannya adalah kita melihat market ini hanya bergerak sideways saja. Jadi pertanyaannya, kemana arahnya? Apakah dia akan naik? Apakah dia akan turun? Nobody knows for sure teman-teman, gak ada yang tahu pasti. Jadi ya saya bisa bilang mungkin most of the people bakal bilang ya market turun karena memang sewajarnya ya. Balik lagi, the Federal Reserve melakukan quantitative tightening untuk mengurangi nilai inflasinya atau data inflasi atau angka inflasi di Amerika Serikat, yang artinya dia melakukan kebijakan yang terbalik daripada waktu dia melakukan quantitative easing. Dan kalau misalkan pada saat dia mencetak uang harga kripto naik, berarti pada saat dia mencoba untuk tarik balik ya harga kripto turun. Kenapa? Karena the Federal Reserve itu berencana untuk mengurangi likuiditas di pasar dengan cara menarik dolar mereka. Lebih kurangnya seperti itu. Dan kalau misalkan mereka tarik balik dolar, berarti problemnya adalah akan kekurangan ya dolar untuk bertransaksi. Lebih kurangnya mungkin seperti itu teman-teman ya. Dan ini tentunya akan mempengaruhi banyak sekali langkah yang akan diambil oleh para investor serta trader dan juga financial institutions ke depannya. Nah, kalau misalkan secara outlook saat ini, saya percaya bahwa overall kita masih ongoing ABC corrective pattern ya, dan kita masih punya potensial untuk mengejar ke wave D-nya dia ya. Dan ini dalam 3 hari mendatang teman-teman, menurut saya sangat wajar. Dan kalau misalkan berdasarkan timeline-nya, ini masih sesuai banget dengan fundamentalnya. Jadi kita bilang bisa dikatakan sejajar gitu dengan situasi fundamentalnya. Nah, tinggal pertanyaannya nih, kalau misalkan seandainya dia break langsung signifikan, maka kita akan masuk ke skenario kedua yang memang sebelumnya sudah pernah saya bahas, which means skenarionya adalah kita akan melihat bahwa market Bitcoin itu berpotensi wave 1, wave 2, and then wave 3, wave 4, and then wave 5. Baru kita ngelihat mungkin akan ada situasi atau potensi kita bisa ngelihat dia rebound. Perlu diingat teman-teman bahwa overall movement ini itu masih milik
si Elliott Wave Theory ya, yang saya katakan ke teman-teman semua sebelumnya, ABC, which is di sini. Dan sekarang kita harusnya berpotensi menuju ke wave ke-5-nya dia, dan itu artinya teman-teman di sini primary ya, lebih kurang seperti ini, dan di sini prosesnya adalah ABC ya, seperti ini teman-teman. Jadi overall I think koreksi yang saat ini terjadi atau rebound yang saat ini terjadi ya, memang seperti yang saya sampaikan pada video yang waktu lalu teman-teman, ini memang antara baik itu wave 2 maupun wave B itu sama-sama membutuhkan koreksi dulu, rebound dulu. Nah, tinggal pertanyaannya nih yang berikutnya terjadi pada Bitcoin. Kalau misalnya kita ngelihat dia break dari si symmetrical triangle-nya, berarti kita akan mengacu pada skenario yang kedua di sini teman-teman ya, yang kita sudah sampaikan baru-baru ini ya, atau lebih tepatnya barusan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mengacu pada skenario kedua ini, maka yang kita expect berikutnya adalah market rebound dulu sesaat, dan pada reboundnya ini akan saya ambil opportunity untuk melakukan short atau mungkin mengambil hedge pada BTC down teman-teman, dengan catatan bahwa market itu tidak bisa menginvalidate ya pergerakan atau trendline terakhirnya. Jadi kalau misalkan dia rebound nih teman-teman, at least dia ketahannya di kisaran area ini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada reversal pattern, kayak bearish reversal pattern, mungkin dia ngebentuk kayak semacam ya, mungkin ya kita bisa bilang mungkin misalnya terbentuk semacam double top, atau mungkin misalkan terbentuk semacam bearish engulfing, atau mungkin terbentuk semacam doji candle dengan konfirmasi berupa red candle, maka di sini ada potensi terjadi reversal, dan disinilah akan menjadi timing terbaik untuk kita melakukan short. Balik lagi, setelah panic selling, market diangkat sedikit, orang mulai confident, lalu sellers kembali masuk lagi ke market dan mempressure market untuk drop lebih jauh lagi, dan maybe teman-teman kita akan ngelewatin level $30.000. Tapi buat teman-teman di sini yang seandainya nggak percaya bahwa Bitcoin nggak akan ngelewatin $30.000, then this is the perfect scenario yang saya ekspektasikan teman-teman, which means harusnya kita akan ketahan di D-Wave, and then mungkin ada panik sedikit kayak fake out, lalu mungkin dia bisa ter-rebound ya. Itu adalah balik lagi ekspektasi kita sementara waktu ini, dan so far kalau misalnya secara probabilitas saya lihat at least teman-teman paling tidak kita akan ngejar ke wave D-nya kita, dan itu berarti di bagian bawah dari symmetrical triangle pattern, which is di kisaran level $35.000 ya. Nah, untuk time frame hourly-nya ini sebenarnya kalau kita lihat, saya masih mengikuti analisis saya yang terakhir. Jadi lebih kurangnya kita ngelihat di sini harusnya bergerak dalam 5 wave teman-teman, wave 3, wave 4, and then wave 5, konfirmasi ya di bagian sebelah sini. Sekaligus kalau secara overall kita bakal melihat ini sebetulnya terbentuk si triangle atau trendline pada triangle di time frame daily, which means ya memang ini sebenarnya so far udah sesuai banget nih dengan pergerakan yang kita ekspektasikan. Yang saya mungkin sedikit unexpected adalah hari ini flatnya luar biasa flat sekali teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, kalian bisa mungkin bikin ini sebagai sebuah range ya. Di range yang terakhir pun juga bisa teman-teman, lebih kurangnya seperti ini ya. Tadi sempat fake out ke bawah, habis itu dia masuk lagi ke dalam. Atau buat teman-teman yang mungkin ngelihat kok terbentuk symmetrical triangle pattern, oke, ya itu juga boleh teman-teman. But in the end, what matters is kita nggak ngelihat adanya either itu higher high atau lower low teman-teman. Jadi basically kita cuma main di range yang sama. Kalau kalian mau lebih mungkin lebih ya kita bilang lebih precision ya udah kalian tambahin aja titik-titik di sini ya. Ini adalah range bagian atasnya dan range bagian bawahnya berada di kisaran area ini ya. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya dia main cuma di dalam doang. Dan ini artinya teman-teman terjadi equilibrium antara buyers dan sellers. Kita nggak ngelihat ada salah satu yang mendominasi atas pergerakan saat ini, dan ini sudah terjadi selama satu harian teman-teman. Kalau kita lihat dari jam 7 closing pagi ini sampai dengan sekarang saya update jam 4 pagi itu marketnya masih sideways aja, masih flat aja di level yang kurang lebih sama. Jadi kalau saya bisa bilang ya, mungkin di sini kita belum melihat adanya aktivitas pasar yang berlebihan. Jadi kita perlu ngelihat lagi di hari Minggu besok dan mungkin di pembukaan hari Senin teman-teman ya. So I guess teman-teman itu aja, mungkin update-nya nggak terlalu panjang kali ini ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia bergerak lower low, ya berarti kita udah boleh mulai expect market itu bisa ngejar ke level lebih kurangnya wave 3 pada $36.000. Ini based on Fibonacci extension yang saya tarik dari wave 1 ke wave 2-nya dia. Dan ini yang angka yang saya dapat adalah kisaran area $36.000. Alright, so I think teman-teman that's it. Informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan weekend teman-teman di sini bisa happy ya, everybody mudah-mudahan bisa
tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk bersyukur atas kesehatan dan juga berkat yang kita terima selama sepekan terakhir. Dan tentunya teman-teman, God bless everyone. Have a nice weekend. And I'll see you guys again in the next update. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and leave me your thumbs up. Alright? Cheers and bye-bye.